datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Rumah Makan Gaib. Kita mulai saja ceritanya. Hujan gerimis turun sejak sore di kota kecil tempat mereka tinggal. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal yang basah. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, 4 sahabat duduk mengelilingi meja bundar, masing-masing dengan secangkir minuman hangat di depan mereka. Farhan Kurniawan menatap layar ponselnya sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Besok lusa libur panjang, kalian mau ngapain? Jangan bilang mau tidur di rumah aja, ujarnya sambil melirik teman-temannya. Sandy Roaring, yang sedang menyeruput kopi hitamnya, terkekeh. Tidur itu liburan terbaik, bro. Gratis, gak perlu isi bensin. Desi Rasmawati memutar bola matanya. Kamu itu males aja. Libur panjang begini, sayang kalau cuma di rumah. Kita harus jalan-jalan keluar kota. Arif Mahuri, yang duduk diam sambil memandangi hujan di luar, perlahan menoleh. Kalau mau, kita bisa sekalian road trip. Ambil jalur lintas yang jarang dilewati orang, biar sekalian lihat pemandangan. Tapi harus siapin kendaraan dan rute dulu. Farhan tersenyum tipis. Nah, ini baru ide bagus. Aku bisa pinjam mobil kakakku, kita patungan bensin. Kita cari daerah yang ada wisata alamnya, sekalian refreshing. Sandy mengangkat tangan. Asal jangan tempat yang terlalu ramai turis. Gue males ketemu keramaian. Desi menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kalau gitu, kita ambil jalur yang jarang dilewati. Tapi itu berarti perjalanan malam bakal panjang. Siap? Arif hanya mengangguk pelan, tapi tatapan matanya terlihat ragu. Kita siapin bekal aja. Siapa tahu di jalan gak banyak tempat makan. Ucapan itu terdengar sepele saat itu, hanya sebuah saran praktis. Mereka tidak tahu bahwa di perjalanan nanti, mereka akan menemukan sebuah tempat makan yang seharusnya tidak ada. Tempat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, langit cerah membentang, tapi hawa dingin sisa hujan semalam masih terasa menusuk. Farhan datang lebih dulu, menunggu di depan rumah Sandy sambil memanaskan mesin mobil yang ia pinjam dari kakaknya, sebuah SUV abu-abu yang cukup lapang untuk mereka berempat. Tak lama, Sandy keluar sambil menenteng ransel besar. Bawa ini aja udah berasa mau pindahan, katanya sambil melempar ranselnya ke bagasi. Desi muncul beberapa menit kemudian, mengenakan jaket tebal dan celana jeans. Aku bawa camilan sama termos kopi. Perjalanan malam nanti biar nggak ngantuk. Arif, yang rumahnya paling jauh, datang terakhir. Ia membawa 2 botol besar air mineral dan sekotak P3K. Jaga-jaga kalau ada kejadian gak enak, ujarnya singkat. Sekitar pukul 10 pagi mereka berangkat, menyusuri jalanan kota yang perlahan berubah menjadi jalur antar provinsi. Perjalanan di siang hari terasa menyenangkan. Langit biru, hamparan sawah, dan udara segar membuat suasana hati mereka ringan. Namun, saat sore mulai merambat, awan gelap kembali menggantung. Hujan rintik kembali turun, memaksa Farhan mengurangi kecepatan mobil. Jalur lintas yang mereka pilih memang sepi, hanya sesekali ada truk besar melintas dari arah berlawanan. Lampu jalan jarang terlihat, dan semakin malam, suasana menjadi asing. Serem juga ya kalau lewat sini malam-malam, ucap Sandy sambil menatap keluar jendela, melihat deretan pepohonan tinggi yang menjulang di pinggir jalan. Desi menatap GPS di ponselnya. Katanya sih ada pom bensin di depan. Kita bisa isi bensin sekalian cari makan. Aku lapar banget. Farhan mengernyit. GPS kadang gak akurat di daerah kayak gini. Tapi kita coba aja. Mereka terus melaju. Namun setelah hampir 1 jam, tanda-tanda pom bensin atau rumah makan tak juga terlihat. Hujan semakin deras, kabut tipis mulai turun, dan pandangan ke depan hanya sejauh sorot lampu mobil. Kalau nggak ada tempat makan, kita berhenti aja di pinggir jalan, makan bekal, saran Arif. Baru saja Farhan hendak mengangguk, Sandy tiba-tiba menunjuk ke arah kanan. Itu apa? Ada lampu tuh. Di tengah kabut, samar-samar tampak cahaya kuning keemasan yang berpendar hangat, seperti dari lampu bohlam tua. Mereka bisa melihat bentuk bangunan kayu sederhana dengan papan nama yang bergoyang di terpa angin. Rumah makan Ridho. Farhan melirik sebentar. Aneh,
Ini nggak ada di GPS. Desi mengusap kaca jendela yang berembun. Tapi kita udah kelaparan. Udah, singgah aja dulu. Tanpa banyak pikir, Farhan membelokkan mobil ke halaman tanah becek di depan rumah makan itu. Dari luar, terlihat beberapa kendaraan terparkir, padahal di jalan tadi mereka nyaris tak berpapasan dengan siapapun. Saat pintu rumah makan dibuka, aroma masakan menyeruak hangat, bercampur wangi rempah yang membuat perut mereka langsung keroncongan. Di dalam, suasana hangat dan remang-remang. Meja-meja kayu tersusun rapi, dan di balik meja kasir berdiri seorang pria tua dengan senyum ramah. "Selamat malam, silakan masuk," ucapnya dengan suara berat tapi lembut. "Saya Dimas Ridho, pemilik tempat ini." Farhan, Sandy, Desi, dan Arif saling bertukar pandang sebelum akhirnya masuk. Mereka tidak tahu, begitu langkah pertama itu melewati ambang pintu, jalan pulang akan semakin jauh dari jangkauan. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, suara hujan di luar terdengar meredam, seolah dinding kayu rumah makan itu mampu menelan suara dunia luar. Udara di dalam hangat, bahkan sedikit terlalu hangat untuk malam yang dingin. Mata mereka langsung tertuju pada meja-meja kayu tua yang mengkilap seperti baru dipoles. Di sudut ruangan, sebuah kipas angin gantung berputar pelan, mengeluarkan bunyi berdecit yang berulang-ulang. Lampu bohlam kekuningan menggantung rendah, membuat bayangan di dinding tampak memanjang dan bergerak pelan, seperti mengikuti setiap langkah mereka. "Silakan duduk di mana saja," kata Dimas Ridho, pemilik rumah makan itu, sambil tersenyum lebar. Giginya terlihat terlalu putih untuk warna kulitnya yang pucat. Tangannya kurus, jarinya panjang, dan dingin saat menyentuh pundak Farhan untuk mempersilakan mereka duduk. Mereka memilih meja di dekat jendela. Anehnya, kaca jendela itu tidak memperlihatkan pemandangan hujan atau mobil mereka di luar, hanya kegelapan pekat, seakan di luar sana hanyalah ruang kosong. Dari arah dapur, terdengar suara panci dan pisau beradu, diikuti aroma bumbu yang semakin kuat. Lalu muncul seorang wanita paruh baya dengan kerudung lusuh, Dila Rizky. Wajahnya hampir tanpa ekspresi, namun matanya tajam memeriksa mereka satu persatu. "Menu malam ini spesial," ucapnya datar, meletakkan buku menu yang kulitnya tampak sudah tua dan sedikit sobek di tepinya. Desi membuka menu itu, dan langsung mengerutkan kening. "Ini, nggak ada harganya?" tanyanya. Dimas Ridho tertawa kecil. "Tamu pertama kali selalu gratis. Anggap saja, sambutan hangat." Sandy berbisik pada Farhan, "Gratis? Serius nih? Kok malah makin creepy ya?" Namun sebelum Farhan menjawab, seorang pria muda dengan kulit pucat duduk di meja sebelah. Dia mengenakan kemeja kusut, rambutnya basah seperti baru kehujanan. Sorot matanya kosong, bibirnya pucat kebiruan. Dia menatap mereka lama sebelum tersenyum tipis. "Baru pertama kali makan di sini, ya?" Suaranya pelan, serak. "Jangan makan terlalu banyak." Desi menoleh cepat. "Kenapa?" Pria itu hanya menggeleng pelan, lalu menunduk kembali menatap piring kosong di depannya. Nama di bajunya, yang seperti seragam kerja lusuh, terbaca samar, Apip Noval. Dari dapur, suara ketukan pisau semakin cepat, diiringi aroma yang kini terasa berbeda. Di balik wangi rempah, ada sesuatu yang samar, anyir. Arif menelan ludah. "Farhan, aku nggak yakin tempat ini beneran normal." Farhan belum sempat menjawab, ketika Dila Rizky kembali keluar, membawa nampan berisi mangkuk-mangkuk besar. Asap panas mengepul, menutupi aroma yang tadi tercium. "Selamat menikmati," ucapnya dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa seperti ancaman. Aroma panas yang mengepul dari mangkuk itu langsung menusuk hidung mereka. Kuahnya berwarna merah kecoklatan, mengeluarkan wangi rempah kuat bercampur gurih yang membuat perut mereka semakin bergejolak. Potongan daging tebal mengapung di atasnya, dilengkapi taburan bawang goreng yang renyah. Sandy langsung mengambil sendok. "Waduh, ini sih tampilannya aja udah bikin ngiler," katanya sambil meniup kuah di sendok dan menyeruputnya. Matanya membesar. "Gila, ini enak banget." Desi yang awalnya ragu, ikut mencicipi. Begitu suapan pertama masuk, wajahnya berubah, dari ekspresi netral menjadi terkesima. "Benar, ini enaknya nggak masuk akal." Farhan mencicipi pelan. Rasa kuahnya begitu kaya, seolah ada lapisan demi lapisan bumbu yang meledak di lidahnya. Namun di tengah kenikmatan itu, ada sesuatu yang aneh, rasa gurih yang terlalu pekat, seperti darah yang sudah matang. Ia mencoba mengabaikannya,
mengira itu hanya pikirannya yang berlebihan. Arif makan paling pelan di antara mereka. Matanya tak lepas dari Apip Noval di meja sebelah, yang hanya menatap mereka tanpa menyentuh makanannya. "Kamu gak makan?" tanya Arif lirih. Apip menggeleng. "Sekali kamu habiskan, kamu gak akan bisa berhenti." Dan saat itu terjadi, sudah terlambat. Ucapan itu membuat Arif sedikit mendorong mangkuknya menjauh. Namun Farhan dan yang lain sudah larut dalam rasa makanan, menghirup kuahnya sampai nyaris habis. Dari balik dapur, terdengar suara Dila Rizky menggumamkan sesuatu. Nada suaranya seperti melantunkan doa, tapi kata-katanya asing, bukan bahasa yang pernah mereka dengar. Setiap gumaman itu diiringi bunyi ketukan pisau yang ritmis, seolah ada ritual yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, listrik di ruangan meredup. Lampu bohlam menggantung berayun perlahan, bayangan meja dan kursi di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Farhan refleks menoleh ke pintu masuk, tapi pintu itu tidak lagi terlihat. Yang ada hanya dinding kayu polos, seolah pintu tadi tidak pernah ada. "Farhan, pintunya mana?" Suara Desi mulai bergetar. Sandy berhenti mengunyah, menoleh ke sekeliling. Semua pelanggan di ruangan itu kini menatap mereka. Wajah-wajah pucat, mata cekung, bibir pucat kebiruan, dan semuanya tersenyum tipis. Apip berdiri, mendekat ke meja mereka. Bisikannya terdengar seperti hembusan angin dingin. "Kalian sudah diundang. Sekarang, tidak ada jalan keluar." Dari dapur, suara langkah berat terdengar semakin dekat. Langkah itu terdengar pelan namun berat, seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di lantai kayu. Suara gesekan besi beradu dengan lantai ikut menyertainya. Dari balik pintu dapur, Dimas Rido muncul dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Lebar, tenang, tapi tatapannya tajam menusuk. Di tangannya, ia membawa panci besar yang masih mengepulkan asap. Aroma yang keluar kali ini lebih kuat, namun tidak lagi sepenuhnya wangi. Ada lapisan bau lain di balik rempah, bau anyir daging segar yang belum sepenuhnya hilang. Dila Rizky mengikuti di belakangnya, membawa nampan besar berisi piring-piring dengan potongan daging tipis berwarna merah muda pucat. Beberapa potongan terlihat tak beraturan, seperti diiris dari bagian tubuh yang berbeda-beda. "Menu spesial kedua malam ini," kata Dimas, suaranya dalam dan tenang. "Kalian beruntung, bahan bakunya masih segar." Farhan menatap piring itu lama, jantungnya mulai berdegup kencang. Di antara potongan daging, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Potongan kecil kuku jari manusia yang masih menempel di sisi daging. "Astaga!" Farhan bergumam nyaris tanpa suara. Sandy yang awalnya sudah hendak mengambil garpu, langsung menarik tangannya. Ini bukan daging biasa, kan?" Dimas hanya tersenyum, meletakkan panci besar itu di meja mereka. "Di sini, kami tidak menyia-nyiakan tamu." Ucapan itu membuat Desi spontan berdiri, kursinya terjungkal ke belakang. "Kita harus pergi." Namun saat mereka menoleh, semua pelanggan yang tadi duduk ini berdiri membentuk setengah lingkaran di sekitar mereka. Tatapan kosong, senyum tipis, dan langkah pelan membuat lingkaran itu semakin rapat. Arif menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Apa yang kalian mau dari kami?" Apip, yang kini berdiri paling dekat dengan mereka, menjawab dengan suara parau, "Kami semua pernah duduk di meja ini, dan tak pernah keluar. Sekarang giliran kalian." Tiba-tiba lampu meredup lagi, dan dari arah dapur terdengar bunyi logam jatuh. Sesuatu bergerak di lantai, suara licin seperti daging basah yang diseret. Dila melangkah maju, matanya kini memerah, bibirnya melengkung membentuk senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. "Makanlah, sebelum kalian yang dimakan." Farhan tidak menunggu sedetik pun. Ia meraih tangan Desi dan mendorongnya ke arah sisi ruangan yang mengarah ke dapur. "Ayo." Lewat belakang, serunya. Sandy dan Arif mengikuti, menabrak kursi-kursi kayu yang menghalangi jalan. Para pelanggan yang tadi membentuk lingkaran mulai bergerak, namun langkah mereka pelan dan kaku, seolah sendi-sendinya sudah lama kaku membatu. Mereka menembus pintu dapur, dan segera saja aroma masakan berubah menjadi bau menyengat yang membuat perut mereka berbalik. Di meja panjang dari kayu, tergeletak potongan-potongan daging mentah, sebagian masih meneteskan darah. Namun bentuknya tidak menyerupai hewan. Ada potongan tangan kecil, tulang betis, bahkan sehelai rambut panjang yang menempel di sisa kulit kepala. Desi menutup mulutnya, menahan muntah. "Oh Tuhan, ini manusia."
Sandy, yang gemetar hebat, menunjuk sudut dapur. Itu, lihat. Di sudut ruangan, 3 tubuh terbungkus plastik hitam besar, diikat rapat dengan tali rafia. Dari salah satu ujungnya, terlihat kaki pucat yang sudah mulai membiru. Langkah kaki berat terdengar lagi dari belakang mereka. Dimas Rido masuk dapur, membawa pisau dapur besar yang ujungnya masih meneteskan darah. Dila menyusul, kedua tangannya penuh darah, wajahnya kini tak lagi pucat melainkan menghitam seperti arang. "Kemana kalian mau pergi?" Suara Dimas bergema, entah kenapa terdengar dari banyak arah sekaligus. Pintu keluar, sudah tidak ada. Farhan melihat ke kiri dan kanan. Satu-satunya jalan adalah pintu kayu kecil di sisi dapur. Ia mendorongnya keras-keras, dan pintu itu terbuka menampakkan lorong sempit yang menurun, seperti menuju ruang bawah tanah. "Ayo." Farhan mendorong semua temannya masuk. Lorong itu dingin dan lembab. Lampu pijar menggantung jarang-jarang di langit-langit, memancarkan cahaya kuning lemah. Di sepanjang dinding, tergantung lusinan foto, wajah-wajah orang yang berbeda-beda, semuanya terlihat kaku dan pucat. Di bawah tiap foto, tertera tulisan tanggal, dan semuanya adalah tanggal kematian. Arif berhenti sejenak, matanya membelalak. "Farhan, itu mereka." Farhan menelan ludah. "Maksudmu?" "Foto-foto itu, aku lihat di ruang makan tadi. Mereka semua pelanggan yang duduk di meja-meja itu." Di ujung lorong, terdengar suara sesuatu menyeret di lantai, mendekat dari kegelapan. Suara Dila menggema dari arah belakang lorong, rendah dan penuh rasa lapar. "Kalau kalian tidak mau makan, maka kalian akan menjadi hidangan." Farhan memimpin, napasnya memburu. Udara di lorong itu semakin dingin, dindingnya basah seperti rembesan air bercampur darah. Cahaya lampu pijar terakhir tertinggal jauh di belakang, membuat bagian depan lorong tertelan kegelapan total. "Terus jalan. Jangan berhenti," seru Farhan. Namun, semakin mereka berlari, lorong itu terasa memanjang. Langkah mereka bergema aneh, seperti ada orang lain yang berlari sejajar dengan mereka di sisi dinding. Sandy terengah-engah, kakinya hampir terpeleset karena lantai licin. "Far, ini gak normal. Kita muter-muter." Desi menoleh ke belakang. Di ujung yang mereka tinggalkan, sosok Dila dan Dimas tidak terlihat, tapi suara seretan itu makin keras, seperti sesuatu yang besar merangkak di lantai dengan kecepatan yang mengerikan. Tiba-tiba, Arif menghentikan langkah. "Lihat ini." Di dinding sebelah kanan, ada sebuah pintu besi setengah terbuka. Dari celahnya keluar cahaya putih dingin. Tanpa pikir panjang, mereka masuk, menutup pintu rapat dari dalam. Ruangan itu luas, dan di tengahnya berdiri meja operasi berkarat, di sekelilingnya tergantung rantai dan kait daging. Lantai dipenuhi bercak merah gelap, beberapa sudah mengering, beberapa masih basah dan lengket. Desi mendekat ke sebuah meja kecil di sudut ruangan, di atasnya tersusun buku catatan tua, fotonya sudah pudar. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Halaman pertama berisi daftar nama dan tanggal, persis seperti yang mereka lihat di lorong. Namun, di samping setiap nama ada catatan seperti paha untuk sop, tangan untuk rendang, kepala untuk kaldu. Sandy mundur perlahan, wajahnya pucat pasi. Jadi, semua orang yang datang ke sini, mereka. Suara kunci pintu besi berputar dari luar. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Rumah Makan Gaib, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.